Ternyata bumi kita ini perairannya luas banget ya. Betul, bumi kita 71% adalah perairan. Perairan laut juga dibagi berdasarkan beberapa hal. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar geografi bersama aku Anissa dengan materi perairan laut. Yang pertama ada pesisir dan laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Oleh karena itu, pesisir memiliki panjang yang sama dengan garis pantai, tetapi lebarnya berbeda untuk tiap pantai. Laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dan lautan yang lainnya. Sebesar 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga jika dilihat dari angkasa luar, bumi didominasi oleh warna biru. Ada perairan laut. Perairan laut dibagi menjadi 3. Terdapat klasifikasi laut, morfologi laut, dan gerakan air laut. Yang pertama, klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Laut dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama, zona litoral. Zona ini berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang air. Ketika surut, zona ini akan kering menjadi pantai. Yang kedua, ada zona neritik. Zona ini adalah zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Oleh karena itu, banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona neritik. Yang ketiga, zona batial. Zona ini berada di kedalaman 150 hingga 1800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Sinar matahari sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut. Cahaya matahari yang menembus pun tidak efektif untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan yang dapat hidup hanya tumbuhan autotrof. Zona abisal. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1800 meter. Tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap. Suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Ekosistem di zona ini terdiri dari hewan predator, detritivor atau pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Hewan pada zona ini mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk bertahan hidup. Contohnya adalah anglerfish. Selanjutnya, klasifikasi laut berdasarkan perubahan yang dialaminya. Yang pertama, laut transgresi. Laut ini terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Akibatnya, permukaan laut menjadi lebih luas. Umumnya terjadi karena pencairan es di kutub pada akhir zaman glasial. Contoh laut transgresi di Indonesia adalah Laut Jawa dan Laut Arafura. Yang kedua, laut regresi. Laut regresi adalah kebalikan dari laut transgresi. Permukaan air laut akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi sangat lama. Oleh karena permukaan air laut turun, laut akan menjadi berkurang luasnya atau disebut juga laut menyempit. Yang ketiga, laut ingresi. Laut ingresi adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Laut ingresi memiliki kedalaman lebih dari 200 meter atau bisa disebut laut dalam. Hampir semua laut di Indonesia bagian tengah adalah laut ingresi, terutama di Maluku. Selanjutnya, klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Yang pertama, laut tepi. Laut yang terletak di benua dan dihalangi oleh gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Contoh lautan tepi adalah Laut Jepang dan Teluk Benggala. Yang kedua, laut pertengahan. Adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Contohnya yaitu antara Australia dan Asia dengan gugusan. Laut pedalaman adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Laut pedalaman ini terletak di tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Hitam.
Selanjutnya, morfologi dasar laut. Panorama permukaan dasar laut disebut juga morfologi dasar laut. Gambaran morfologi dasar laut didapat dari rekaman alat getaran. Morfologi dasar laut adalah hasil dari peristiwa tektonik. Yang pertama, paparan benua. Adalah dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Paparan benua adalah bagian dari benua yang tergenang oleh air laut. Contohnya, dangkalan Sahul di tepi benua Australia dengan kedalaman rata-rata 45 hingga 60 meter. Dan dangkalan Sunda di tepi benua Asia dengan kedalaman rata-rata 40 hingga 45 meter. Yang kedua adalah lereng benua, adalah batas dari paparan benua. Morfologi ini terletak hingga zona abisal. Kemiringan lereng ini sangat curam, yaitu sekitar 5 derajat atau lebih sering disebut juga sebagai kaki benua. Kedalamannya yaitu sekitar 200 hingga 1800 meter. Yang ketiga, dasar samudra. Sekitar 59% dari permukaan bumi berupa dasar laut. Kedalaman dasar samudra mencapai 1800 meter dan memiliki morfologi datar, walaupun terkadang ditemukan gunung api dasar laut. Yang keempat, pematang tengah samudra adalah jalur memanjang di dasar laut tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Contohnya yaitu pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Yang kelima, gunung laut adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Yang keenam, palung laut adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Palung laut memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung laut berasosiasi dengan peristiwa subduksi, atau dua lempeng bertumpukan dan kerak samudra menyusup di bawah kerak benua. Contohnya, palung laut antara palung laut Sunda atau palung laut Jawa dengan kedalaman 7.450 meter. Palung yang terdalam di dunia adalah palung Mariana yang berada di timur Kepulauan Mariana. Selanjutnya yaitu gerakan air laut. Pergerakan arus laut dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari, kerapatan air akibat perbedaan suhu, salinitas atau kadar garam air laut, serta gerakan angin. Gerak air laut mencakup gerakan pasang naik dan surut air laut, gelombang laut, dan arus laut. Yang pertama, gerakan pasang naik dan surut air laut adalah naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Tinggi rendahnya pasang surut suatu daerah dipengaruhi oleh bentuk dan jaraknya dengan daratan. Pasang naik tertinggi disebut pasang purnama atau spring tears, terjadi ketika bulan dan matahari membentuk garis lurus dengan bumi. Pasang paling rendah dalam periode satu siklus pasang surut disebut pasang perbani atau pasang kecil. Terjadi pada saat bulan dan matahari berada pada sudut tegak lurus terhadap bumi. Yang kedua, gelombang laut adalah gerakan air yang umumnya ditimbulkan oleh energi angin di atas laut tanpa ada perpindahan massa air. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, kerapatan angin, kedua, lamanya angin tertiup, tiga, fets atau daerah yang terkena pengaruh gerakan angin, keempat, perbedaan kerapatan air laut dan udara, kelima, kedalaman laut. Jenis-jenis gelombang laut yaitu gelombang osilasi adalah air laut yang bergerak membentuk lingkaran atau elips. Yang kedua, gelombang translasi adalah gerakan air laut yang mendekati arah pantai setelah terjadi pecahan gelombang. Yang ketiga, swash adalah gerakan massa air laut ke daratan pada saat memasuki pantai. Yang ketiga, arus laut adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama, gerakan angin yang arahnya tetap. Gerakan angin ini mengakibatkan arus laut yang gerakan permukaannya mendatar. Contohnya, yang pertama, angin pasat menyebabkan arus laut Khatulistiwa Utara bergerak di Samudra Pasifik dan Atlantik. Yang kedua, angin barat mengakibatkan adanya arus teluk yang mengalir dari pantai timur Amerika Serikat melewati Samudra Atlantik sampai ke benua Eropa sekitaran Inggris.
Yang kedua, perbedaan tinggi permukaan air laut. Arus laut bergerak dari wilayah laut yang tinggi ke wilayah laut yang rendah. Arus ini disebut arus kompensasi atau arus pengisi. Karena air laut bergerak dari wilayah laut yang tinggi ke wilayah yang lebih rendah untuk mengisi. Yang kedua, adanya pulau atau benua yang merintangi. Yang keempat, perbedaan suhu dan kadar garam air laut. Terdapat beberapa istilah dalam proses gerakan arus laut. Yang pertama, upwelling current adalah peristiwa naiknya massa air dingin dari lapisan laut dalam ke lapisan permukaan. Contohnya yaitu di Indonesia terdapat zona upwelling yaitu di perairan Maluku. Yang kedua, downwelling current adalah peristiwa gerakan air dari permukaan laut ke permukaan yang lebih dalam karena terjadi perumpukan massa air. Yang ketiga, arus panas adalah arus yang memiliki suhu relatif tinggi jika dibandingkan suhu pada air laut yang dilaluinya. Contohnya, arus Kuroshio, arus Teluk, dan arus Agulhas. Yang keempat, arus dingin adalah arus yang memiliki suhu relatif lebih rendah daripada suhu air laut yang dilaluinya. Contohnya, arus Oyasio, arus Peru, arus Labrador, dan lain sebagainya. Nah, itu dia belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa.